Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Klinik Soal. Hari ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Kesehatan. Soal pertama, UU RI yang mengatur tentang rumah sakit adalah A. UU nomor 36 tahun 2014, B. nomor 20 tahun 2013, C. 36 tahun 2009, D. 44 2009, E. 40 tahun 2008. Jawabannya adalah D. UU nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Adapun poin-poin yang lainnya ada yang tentang tenaga kesehatan, pendidikan kedokteran, dan tentang kesehatan. Bisa dilihat teman-teman. Baiklah, kita lanjut untuk soal nomor 2. Pada pasal 131 UU 36 tahun 2009 tentang kesehatan, upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak dalam kandungan hingga usia A. 6 bulan, B. 2 tahun, C. 10 tahun, D. 20 tahun, E. 18 tahun. Jawabannya adalah E. 18 tahun. Pada pasal 131 Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan dijelaskan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak dalam kandungan dilahirkan bahkan hingga usia 18 tahun. Soal nomor 3. Pada UU 36 tahun 2009 tentang kesehatan dijelaskan tentang pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana atau KB dimaksudkan untuk pengaturan kehamilan bagi pasangan usia subur untuk membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas. Tercantum dalam pasal A. 88 ayat 1, B. 89 ayat 2, C. 78 ayat 1, D. 79 ayat 2, E. 90 ayat 1. Kita lihat jawabannya C. Pasal 78 ayat 1. Nah, pada pasal ini memang terdiri dari 3 pasal. Yang pertama, pelayanan kesehatan dalam KB dimaksudkan untuk pengaturan kehamilan bagi pasangan usia subur untuk membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas. Inilah jawaban pada soal kita. Untuk nomor 2, pemerintah bertanggung jawab dan menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat, dan obat dalam memberikan pelayanan KB yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat. Yang ketiga, ketentuan mengenai pelayanan KB dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Soal nomor 4, dalam Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit dijelaskan bahwa setiap tindakan kedokteran yang dilakukan di rumah sakit harus mendapat persetujuan pasien atau keluarganya. Hal ini tercantum dalam pasal A. Pasal 37 ayat 1, B. Pasal 36 ayat 1, C. Pasal 34 ayat 2, D. Pasal 16 ayat 1, E. Pasal 37 ayat 2. Kita lihat jawabannya. A. Pasal 37 ayat 1. Nah, memang pada ini menjelaskan bahwa setiap tindakan kedokteran yang dilakukan di rumah sakit harus ada informed consent, baik pada pasien ataupun keluarga. Untuk soal berikutnya, nomor 5. Dalam Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit dijelaskan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Tercantum dalam pasal A. Pasal 46, B. 47, C. 48, D. 40, E. Pasal 20. Jawabannya adalah A. Pasal 46. Pada pasal 46 Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit dijelaskan bahwa tanggung jawab hukum rumah sakit atas segala kelalaian tenaga kesehatan. Nah, untuk soal nomor 6, sesuai dengan UU nomor 36 tahun 2009, anggaran kesehatan yang dialokasikan pemerintah pusat dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji adalah minimum sebesar A. 10%, B. 5%, C. 3%, D. 16%, E. 20%. Kita lihat jawabannya. Ini yang dimaksud di soal ini adalah anggaran dari pemerintah pusat. Jawabannya adalah B. 5%. Nah, ini tercantum pada pasal 171 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009, yaitu besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji. Adapun pasal 2, besar anggaran kesehatan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten atau kota dialokasikan minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.
Pasal 3, besaran anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarannya sekurang-kurangnya 2/3 dari anggaran kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, soal nomor 7, Pasal 167 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan mengatur tentang A. Pengelolaan kesehatan, B. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, C. Peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, D. Kesehatan lansia, E. Imunisasi. Kita lihat jawabannya yang terdapat pada pasal 167 ini, yaitu A. Pengelolaan kesehatan. Nah, Pasal 167 ini terdiri dari 4 pasal. Yang pertama, pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat melalui pengelolaan administrasi kesehatan, informasi kesehatan, sumber daya kesehatan, upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pada pasal 2, pengelolaan kesehatan dilakukan secara berjenjang di pusat dan daerah. Pada pasal 3, pengelolaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat 1 dibuat dalam suatu sistem kesehatan nasional. Pasal 4, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur dalam peraturan presiden. Jadi sangat jelas bahwa pada pasal 167 membahas tentang pengelolaan kesehatan. Soal nomor 8 pada Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS adalah A. UU nomor 30 tahun 2015, B. UU nomor 40 tahun 2010, C. UU nomor 36 tahun 2009, D. UU nomor 44 tahun 2009, dan E. UU nomor 24 tahun 2011. Jawabannya adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS. Yaitu pilihan jawaban E yang tadi soal nomor 8. Nah, berikutnya soal nomor 9. Prinsip BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional di bawah ini kecuali A. Nirlaba, B. Kegotoroyongan, C. Pinjaman, D. Kehati-hatian, E. Probabilitas atau probabilitas. Nah, kita lihat jawabannya adalah C. Pinjaman. Pembahasannya pada UU RI nomor 24 tahun 2011 pasal 4 dijelaskan bahwa BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip A. Kegotong-royongan, B. Nirlaba, C. Keterbukaan, D. Kehati-hatian, E. Akuntabilitas. Berikutnya portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Nah, sudah sangat jelas. Yang tidak termasuk pada soal ini yaitu pinjaman. Nah, pinjaman bukan merupakan prinsip dari BPJS yang dijelaskan pada UU RI nomor 24 tahun 2011 ini. Nah, kita lihat untuk soal berikutnya yaitu soal ke-10. Ini merupakan soal terakhir. Bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 adalah A. Iuran yang dibayar pemerintah untuk pensiunan PNS sebagai peserta pensiunan negara. B. Iuran yang dibayar pemerintah untuk fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan sosial. C. Iuran subsidi pinjaman koperasi. D. Iuran pendidikan dan kesehatan yang dibayar pemerintah. E. Iuran pajak kesehatan yang diamnesti. Kita lihat untuk jawabannya yaitu bantuan iuran sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 yaitu iuran yang dibayar pemerintah untuk fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan sosial. Ini juga yang dimaksud dengan
PBI, yaitu penerima bantuan iuran, merupakan fakir miskin dan orang tidak mampu. Beberapa soal di tahun-tahun sebelumnya keluar tentang PBI, yaitu penerima bantuan iuran ini, itu ditanyakan siapa yang dimaksud pada soal tersebut, yaitu fakir miskin dan orang tidak mampu. Baiklah teman-teman, terima kasih dan semoga bermanfaat atas ilmu yang kita sharing. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini, dan share juga kepada teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.